Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betari Prabaningrum dan dua teman saya lainnya yaitu Dimas Ibra Syarahil dan Gibi Dwi Putri Haryanto. Kami dari kelas 3 Sistem Informasi ingin menjelaskan tentang ujian akhir semester basis data lanjut, yaitu tentang database relasional penyewaan mobil online. Pada UTS kemarin, kami telah membuat UML dari penyewaan mobil online. Lalu pada kali ini kami akan melanjutkannya untuk membuat menjadi database relasional. Di sini sudah ada kelas diagramnya, yaitu ada tabel pelanggan dengan isi nama pelanggan, nomor identitas, alamat, dan nomor telepon. Selanjutnya ada tabel transaksi, yaitu metode pembayaran dan total bayar. Selanjutnya ada tabel penyewaan, yaitu nomor sewa, tanggal mulai, tanggal selesai, biaya sewa kendaraan, biaya sewa supir, dan total biaya. Selanjutnya ada kendaraan, yaitu nomor kendaraan, jenis mobil, dan merek mobil. Selanjutnya ada supir, yaitu nama supir, nomor identitas, alamat, dan nomor telepon. Selanjutnya ada tabel pengembalian, yaitu nomor sewa, tanggal mulai, tanggal selesai. Ini adalah kelas diagram yang telah kami buat pada UML sebelumnya, yaitu pada UTS. Lalu di sini kami akan membuat database-nya terlebih dahulu. Nah, di sini pertama membuat database. Di sini kita menggunakan Microsoft Access untuk membuat database-nya. Pertama-tama adalah kita membuat database-nya terlebih dahulu. Ini udah di patch dari Microsoft Access, lalu klik New, lalu akan muncul blank desktop database. Lalu kita akan mengisi namanya yaitu sewa mobil database. Lalu kita akan membuat tabel kendaraan. Di sini namanya nomor kendaraan, tipe datanya number, jenis mobil, tipe datanya short text, merek mobil, tipe datanya short text, dan nomor identitas pelanggan, tipe datanya number. Selanjutnya kita akan membuat tabel pelanggan, yaitu nomor identitas pelanggan dengan tipe data number, nama pelanggan dengan tipe data short text, alamat dengan tipe data short text, dan nomor telepon dengan tipe data short text. Selanjutnya kita membuat tabel data supir. Di sini ada nomor identitas supir dengan tipe data number, nama supir dengan tipe data short text, alamat dengan tipe data short text, dan nomor telepon dengan tipe data short text. Selanjutnya di sini kita akan membuat tabel penyewaan. Di sini ada nomor sewa dengan tipe data number, nomor kendaraan dengan tipe data number, nomor identitas pelanggan dengan tipe data number, lalu nomor identitas supir dengan tipe data number, lalu tanggal mulai dengan tipe data date or time, lalu tanggal selesai dengan tipe data date or time, lalu biaya sewa kendaraan dengan tipe data currency, lalu biaya sewa supir dengan tipe data currency, lalu total biaya dengan tipe data calculate, lalu nomor transaksi dengan tipe data number. Selanjutnya kita akan membuat tabel transaksi. Di sini ada nomor transaksi dengan tipe data number, lalu metode pembayaran dengan tipe data short text, lalu total biaya dengan tipe nanda currency. Dan yang terakhir adalah tabel pengembalian, yaitu nomor pengembalian dengan tipe data number, nomor sewa dengan tipe data number, tanggal mulai dengan tipe data date or time, lalu dan terakhir tanggal selesai dengan tipe data date or time. Nah, setelah kita telah membuat tabel-tabel ini, mulai dari tabel kendaraan, tabel pelanggan, tabel supir, tabel penyewaan, tabel transaksi, dan tabel pengembalian, selanjutnya semua tabel ini akan direlasikan. Nah, penjelasan selanjutnya tentang merelasikan tabel akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Gibi Dwi Putri Haryanto. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gibi Dwi Putri Haryanto akan menjelaskan cara pembuatan relasi antar tabel pada database penyewaan mobil online menggunakan Microsoft Access. Yang pertama yaitu database relasional adalah kumpulan item data dengan hubungan yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan relational database ini, maka data akan secara konsisten disimpan di suatu tabel. Kemudian, tabel lain yang membutuhkan data lainnya hanya tinggal menghubungkan melalui foreign key. Pada relasi yang pertama, menghubungkan field nomor identitas pelanggan pada tabel pelanggan yang berfungsi sebagai kunci primer atau primary key dengan field yang sama, yaitu nomor identitas pelanggan pada tabel kendaraan yang berfungsi sebagai kunci tamu atau foreign key. Pada relasi yang kedua, menghubungkan field nomor identitas pelanggan pada tabel pelanggan yang berfungsi sebagai kunci primer atau primary key dengan field yang sama, yaitu nomor identitas pelanggan pada tabel penyewaan
yang berfungsi sebagai kunci tamu atau foreign key. Pada relasi yang ketiga, menghubungkan field nomor kendaraan pada tabel kendaraan yang berfungsi sebagai kunci primer atau primary key dengan field yang sama, yaitu nomor kendaraan pada tabel penyewaan yang berfungsi sebagai kunci tamu atau foreign key. Pada relasi yang keempat, menghubungkan field nomor identitas supir pada tabel supir yang berfungsi sebagai kunci primer atau primary key dengan field yang sama, yaitu nomor identitas supir pada tabel penyewaan yang berfungsi sebagai kunci tamu atau foreign key. Pada relasi yang kelima, menghubungkan field nomor transaksi pada tabel transaksi yang berfungsi sebagai kunci primer atau primary key dengan field yang sama, yaitu nomor transaksi pada tabel penyewaan yang berfungsi sebagai kunci tamu atau foreign key. Pada relasi yang terakhir, yaitu relasi yang keenam, menghubungkan field nomor sewa pada tabel penyewaan yang berfungsi sebagai kunci primer atau primary key dengan field yang sama, yaitu nomor sewa pada tabel pengembalian yang berfungsi sebagai kunci tamu atau foreign key. Selanjutnya, pada edit relationship diberikan centang pada bagian enforce referential integrity. Referential integrity ini mengatur secara kuat tabel yang saling berelasi dengan menggunakan field yang menjadi kunci. Dengan referential integrity, database engine memeriksa field yang menjadi kunci saat sebuah record ditambahkan, dihapus, atau diperbarui. Jika ada perubahan nilai pada field kunci, maka dapat mengacaukan relasi tabel. Maka tabel itu melanggar referential integrity. Agar tidak melanggar aturan referential integrity, kita harus mengatur tabel-tabel yang berelasi agar tetap sinkron. Dapat dilihat juga tipe relasi ini adalah one to many. Yang terakhir adalah hasil dari tabel relasional yang telah kita buat tadi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dimas Ibrasyarahil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Ibrasyarahil akan menjelaskan mengenai input data pada masing-masing tabel dalam database penyewaan mobil online. Sebelumnya, untuk memunculkan tabel yang ingin diinput, yaitu dengan cara memilih tabel yang terdapat pada daftar tabel pada sisi kiri layar Microsoft Access. Yang pertama yaitu input data pada tabel kendaraan. Di bawah ini ada tabel yang berisikan data yang akan diinput ke tabel kendaraan pada Microsoft Access. Data-data ini sebelumnya telah disusun oleh kelompok kami untuk diinput ke masing-masing tabel dalam database penyewaan mobil online. Data-data ini berisikan nomor kendaraan, jenis mobil, merek mobil, dan nomor identitas pelanggan. Nah, data-data pada tabel kendaraan di bawah ini diinput atau dimasukkan ke tabel kendaraan pada Microsoft Access. Data yang diinput harus sesuai dengan nama field pada masing-masing kolom. Selanjutnya yaitu input data pada tabel pelanggan. Di bawah ini terdapat pula tabel yang berisikan data-data yang akan diinput ke tabel pelanggan pada Microsoft Access. Data-data ini berisikan nomor identitas pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon. Data-data ini kemudian diinput atau dimasukkan secara manual ke tabel pelanggan pada Microsoft Access. Selanjutnya ada input data pada tabel pengembalian. Di bawah ini ada tabel yang berisikan data-data yang akan diinput ke tabel pengembalian pada Microsoft Access. Data-data ini berisikan nomor pengembalian, nomor sewa, tanggal mulai, dan tanggal selesai. Data-data ini kemudian diinput ke tabel pengembalian yang terdapat pada Microsoft Access. Selanjutnya ada input data pada tabel penyewaan. Di bawah ini ada tabel yang berisikan data yang akan diinput ke tabel penyewaan pada Microsoft Access. Data-data ini berisikan nomor sewa, nomor kendaraan, nomor identitas pelanggan, nomor identitas supir, tanggal mulai, tanggal selesai, biaya sewa kendaraan,
biaya sewa supir, total biaya, dan nomor transaksi. Data-data pada tabel di bawah ini kemudian diinput atau dimasukkan ke tabel penyewaan pada Microsoft Access. Selanjutnya ada input data pada tabel supir. Di bawahnya ada tabel yang berisikan data-data yang akan diinput ke tabel supir. Data-data ini berisikan nomor identitas supir, nama supir, alamat, dan nomor telepon. Kemudian data-data ini yang terdapat pada tabel di bawah ini kemudian diinput atau dimasukkan ke tabel supir pada Microsoft Access. Dan yang terakhir ada input data pada tabel transaksi. Di bawah ini terdapat tabel yang berisikan data-data yang akan diinput ke tabel transaksi. Data-data ini berisikan nomor transaksi, metode pembayaran, dan total biaya. Semua data yang telah disusun oleh kelompok kami pada tabel di bawah ini harus diinput sesuai dengan nama field pada masing-masing kolom. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai membuat query untuk menampilkan data pada database penyewaan mobil online. Untuk memunculkan layar query pada Microsoft Access, yaitu dengan cara mengklik tab Create, kemudian pilih Query Design. Kemudian setelah mengklik Query Design akan muncul window Show Table. Pada window Show Table, pilih semua tabel yang ada untuk dimunculkan ke dalam query ini. Pada awalnya, tabel yang terdapat pada query ini belum tertata secara rapi. Maka dari itu harus ditata letaknya secara manual agar terlihat rapi dan garis relationship-nya antar tabel itu terlihat. Di bagian bawah pada layar Microsoft Access ini terdapat tabel yang memanjang. Tabel yang memanjang ini digunakan untuk memilih tabel dan nama field yang ingin dimunculkan pada output query nanti. Contohnya pada kelompok kami ini telah memilih beberapa tabel dan nama field yang ingin dimunculkan pada output query nanti. Tabel dan nama field yang dipilih yaitu tabel penyewaan dengan nama field nomor sewa, tabel pelanggan dengan nama field nama pelanggan, tabel kendaraan dengan nama field merek mobil, tabel kendaraan dengan nama field jenis mobil, tabel supir dengan nama field supir, tabel pengembalian dengan nama field tanggal mulai, tabel pengembalian dengan nama field tanggal selesai, tabel penyewaan dengan nama field biaya sewa kendaraan, tabel penyewaan dengan nama field biaya sewa supir, tabel transaksi dengan nama field total biaya, dan tabel transaksi dengan nama field metode pembayaran. Setelah memilih beberapa tabel dan nama field yang ingin dimunculkan, kemudian klik Run untuk menghasilkan output query. Berikut adalah gambar berupa output query setelah dilakukan run. Query tersebut diberi nama daftar transaksi sewa mobil. Query tersebut berisikan data berupa nomor sewa, nama pelanggan, merek mobil, jenis mobil, nama supir, tanggal mulai, tanggal selesai, biaya sewa kendaraan, biaya sewa supir, total biaya, dan metode pembayaran. Data-data atau nama field yang dimunculkan sesuai dengan tabel dan nama field yang dipilih oleh kelompok kami sebelumnya. Hasil query ini dapat disimpan dengan cara mengklik kanan pada daftar transaksi sewa mobil, kemudian klik Save. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai database relasional penyewaan mobil online. Kami mengucapkan terima kasih karena telah menonton video kami dari awal hingga akhir. Kami juga meminta maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan pada presentasi maupun penyampaian kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.